Ya, pertemuan ke-14 dan ke-15 kita akan belajar tentang depresiasi dan juga metode-metode perhitungan depresiasi. Pernah dengar kata depresiasi sebelumnya? Belum, Bu. Belum. Ya, depresiasi. Depresiasi apa ya? Kita lihat nanti di sini. Sip. Mengingatkan kembali untuk mengisi presensi, jangan lupa ya. Jangan lupa mengisi presensi di Litera minggu kemarin dan juga yang minggu ini. Lalu, oke. Ya, metode penyusutan. Ternyata depresiasi itu adalah penyusutan ya. Penyusutan itu pertambahan apa pengurangan? Pengurangan, Ibu. Menyusut. Nyusut ya, susut ya. Ada penyusutan berarti adanya pengurangan. Yang berkurang apanya? Nilainya mungkin, Bu. Bisa nilainya. Terus apa lagi? Ditunggu di luar atau Kisaran lagi mungkin. kuliah? Besaran. Kalau susut bobot berarti yang berkurang apanya? Bobotnya, Bu. Bobotnya ya. Jadi ada juga kalau di ekonomi teknik penyusutan itu istilahnya adalah depresiasi ya. Jadi penurunan nilai dari bisa alat ya, nilai investasi ya ataupun mesin akibat dari dengan bertambahnya umur pemakaian ya. Jadi semakin bertambah umur pemakaian otomatis akan berbanding lurus ya, berbanding terbalik malah. Banyaknya umur malah semakin menyusut ya, berbanding terbalik dengan nilai dari suatu alat ataupun mesin ataupun investasi tersebut. Nah, biasanya yang ada depresiasi ini untuk biaya-biaya tetapnya. Ya, biaya tetap, ada juga biaya tidak tetap ya. Nah, untuk aset termasuk ke biaya tetap itu pasti akan ada penurunan. Misalkan kita punya aset suatu rumah nih. Rumah semakin lama akan semakin bagus atau berkurang kenyamanannya, atau bangunannya sendiri gitu ya. Pasti akan ada saja tembok yang terkikis atau ya, atau warnanya juga sudah tidak sebagus yang baru gitu. Walaupun perasaan kita sudah merawatnya ya, walaupun kita sudah merasa sudah merawatnya. Jadi kalau konsep umumnya, kalau kita misalkan ada pembelian suatu alat ataupun di sini misalkan pembelian mobil ya tahun 2019 harganya 50 juta. Ketika kita akan menjualnya di tahun 2024 misalkan. Kenapa ada harganya itu jadi 10 juta? Kenapa harganya bisa turun ya? Karena mungkin ini, Bu, ada merek lain yang lebih bagus daripada mobil tersebut. Oke, berarti ada kompetitor ya. Yang pertama ada kompetitor. Yang kedua, kalau kalian beli mobil bekas nih, pasti bakal ngecek apa aja? Apa aja yang Mesinnya, akan Bu, dicek? Ya, mesinnya masih bagus atau enggak ya? Kenapa bisa ada mesin yang tidak bagus? sudah tua, Ibu. Karena sering dipakai kah ya? Karena sering banyaknya pemakaian ya, intensitas pemakaiannya bisa jadi fungsi mesin tersebut juga menurun. Walaupun ada perawatan ya, ada perawatan mesinnya. Kita tiap bulan perasaan udah ke bengkel nih, tapi kok ada aja masalahnya di mesinnya. Jadi karena ada masalah-masalah tersebut, maka nilainya juga bisa turun ya, menyusut. Kalau kita misalkan gambarkan jadi grafik ya, seharusnya ada penurunan tiap tahunnya. Tapi tadi kita
hanya mengetahui penurunan di awal tahun sampai ke akhir tahunnya ya, akhir tahun ke 2024 itu ada pengurangan berapa nih? 40 juta ya, ada pengurangan 40 juta. Nah, pengurangan ini kalau di ekonomi teknik bisa jadi susutnya sama tiap tahunnya ya. Jadi penurunannya itu sama. Jadi di sini misalkan berkurang 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta sampai nilai akhirnya 10 juta. Atau bisa juga di pemakaian pertama, di awal tahun-tahun pertama nih penyusutannya paling besar misalnya, paling besar. Seterusnya itu akan semakin kecil penyusutannya ya. Nah, itu diasumsikan karena asumsinya di awal-awal tahun ya, awal-awal tahun pemakaian pertama itu pasti akan ada pemakaiannya dioptimalkan ya. Namanya juga mesin baru nih, banyak bisa memproduksi gitu, banyak memproduksi barang, tidak ada masalah, tidak ada apa, ternyata itu akan mempengaruhi ke kinerja mesinnya. Jadinya dengan tingginya produktivitas tersebut, penyusutannya juga akan semakin tinggi. Semakin ke sini kan nilai produksinya itu semakin sedikit, misalnya semakin rendah, otomatis penyusutannya juga semakin rendah. Jadi tidak mesti tiap tahun itu penyusutannya sama ya, nilainya tuh tidak mesti sama. Oke, ada 4 metode ya, ada 4 metode perhitungan penyusutan atau depresiasi. Ada metode garis lurus atau straight line method, terus ada juga metode penjumlahan angka tahun atau sum of year digits method ya. Yang ketiga ada metode keseimbangan menurun berganda, double declining balance method, dan juga metode sinking fund. Keempat ini masing-masing berbeda jumlah penyusutannya ya, jumlah penyusutannya dihitung berdasarkan apa, itu pasti akan berbeda dari keempat metode ini. Oke. Ya, kalau saya gini aja kursornya kelihatan nggak? Kelihatan. Yang sekarang kursor masih kelihatan. Oke. Nah, ini metode yang pertama ya, metode garis lurus atau straight line method. Nah, kalau metode garis lurus berarti biaya penyusutannya ini dianggap sama setiap tahunnya. Artinya gap ya, gap antara tiap tahun ini XXX ini nih nilainya adalah sama. Ya, nilainya adalah sama tetap sampai akhir umur ekonomisnya. Nah, rumusnya untuk depresiasi adalah present value-nya dikurangi salvage value atau nilai akhirnya ya, dibagi dengan umur ekonomis mesin atau investasi tersebut. Umur ekonomisnya berapa tahun nih N-nya. Baik, saya akan menggunakan contoh kasusnya sama ya, nanti tiap metode, nanti akan terlihat perbedaannya di mana di beberapa metode ini. Nah, kalau untuk straight line method, contohnya misalkan harga baru sebuah traktornya 20 juta nih, kita beli traktor 20 juta. Terus mempunyai umur ekonomisnya 5 tahun. Nah, harga akhirnya 10% dari harga baru. Berapa biaya penyusutan per tahunnya? Yang diketahui apa saja yang dari sini? Present value-nya, Bu. Present value-nya yang 20 juta. 20 juta, terus Salvage value-nya 10% dikali P, Ibu. Jadi dikali 20 juta menjadi 2 juta. Jadi 2 juta. Ya, N-nya 5 tahun. Oke, N-nya 5 tahun, salvage value-nya berapa persen dari harga baru ya. Jadi yang persenan ini tuh tidak mesti nilai suku bunga ya, tidak mesti suku bunga, jadi harus teliti nanti. Yang ditanyakan berapa sih biaya penyusutannya per tahun kalau dihitung dengan metode garis lurus. Ya, kita tinggal kelompokkan mana yang termasuk present-nya, mana yang disebut dengan salvage value. Berarti 20 juta dikurangi 2 juta dibagi dengan umur ekonomisnya ya, 5 tahun.
Berarti penyusutannya 3.600.000 per tahunnya tadi ya, per tahunnya susut 3.600.000. Ya, kalau kita tampilkan ya atau kita sajikan menggunakan tabel berarti seperti ini. Di tahun ke-0 belum ada depresiasinya, tapi nilai akhirnya adalah nilai presentnya ya. Nilai presentnya 20 juta. Di akhir tahun pertama, tadi kan sudah diketahui penyusutannya 3.600.000 ya. Jadi tuliskan 3.600.000 itu sampai ke umur ekonomis mesinnya 5 tahun ya, 3.600.000. Tinggal nanti di nilai akhir ini, di salvage value tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dikurangi dengan depresiasinya. Ya, 20 dikurangi 3.600.000, hasilnya 16.400.000. Yang kedua berarti salvage value di akhir tahun pertama dikurangi nilai depresiasinya yang ini ya. 16 juta sekian dikurangi 3.600.000. Jadi nilai akhirnya di tahun kedua adalah 12.800.000. Seterusnya sampai di akhir tahun kelima harusnya kan betul ya 2 juta karena salvage value akhir tahun kelimanya 10% dari nilai present tadi ya. Harusnya yang ini adalah betul 2 juta. Paham ya? Paham, Bu. Jadikan menggunakan tabel. Ya, yang kedua metode penjumlahan angka tahun. Nah, kalau di angka tahun ini nilainya berbeda per tahunnya. Tiap tahunnya berbeda ya nilai penyusutannya. Jadi diasumsikan pada tahun-tahun awal ini atau permulaan ini sangat tinggi depresiasinya karena tingkat pemakaian alatnya juga tinggi ya. Jadi semakin mendekati umur ekonomis penyusutannya semakin rendah. Kemudian akan menurun sesuai dengan pertambahan umur alat. Ya, untuk rumusnya sama aja sebetulnya ya. Awalnya present dikurangi dengan salvage value-nya. Baru dikalikan, di sini ada dikalikan 2 dikali N dikurangi N plus 1 dibagi dengan N dikali N plus 1. Kita akan tahu kalau P dan S-nya sih sama ya, present dan juga salvage value. Nah, N kecil di sini adalah umur pakai mesinnya, umur pakai mesin ataupun investasinya. Lalu kalau N besar ini tahun keberapa ya, tahun ke N perhitungan depresiasi. Jadi kalau yang tadi di tabel ada 1, 2, 3, 4, 5, nah itu N besarnya ya, N besarnya. Kalau N kecilnya ya tetap umur ekonomis mesinnya yang 5 tahun itu. Oke, kita lihat. Ya, untuk mempermudah perhitungannya, kita buatkan tabel bantu ya. Tabel bantu ini tidak jauh-jauh dari rumus. Sebentar kita coba, takut. Ya, tidak akan jauh-jauh dari rumus ini nih. Berarti kita harus buat tabelnya, kolomnya ada apa aja nih. Kolom tahun ya, kolom tahun harus ada, bisa dari 0 nanti. 0, 1, 2, 3, dan sampai dengan ke N nih. N ini tahun ke N perhitungan depresiasinya. Lalu kolom kedua harus ada apa? Tinggal present dikurangi salvage value ya, yang ini nih. Nah, yang ini harus ada di kolom kedua. Selanjutnya kita harus menghitung apa? Menghitung yang di pembilangnya ini ya. Di pembilangnya 2 dikali N dikurangi N plus 1. Nah, ini untuk memudahkan perhitungan. Lalu kolom selanjutnya ada yang ini, N dikali N plus 1. Yang ini. Ya, yang ini. Oke. Jadi kita simbolkan, misalkan untuk P dikurangi S itu adalah A. Ya, A. Untuk yang ini adalah B. Yang ini adalah C. Ya, kita simbolkan. Lalu kita hitung tarifnya. Tarif itu apa? Tarif itu adalah yang ini, teman-teman. Nah, yang pembagian ini. 2 dikali N dikurangi N plus 1 dibagi N dikali N plus 1. Berarti tinggal dibagi ya. B1 dibagi dengan C. Ya, B dibagi dengan C yang ini. Nilainya kita asumsikan dengan D, nilai ini. Setelah itu baru kita bisa hitung depresiasinya, DN-nya di sini. Ya, depresiasinya berarti tinggal
Yang ini dikalikan dengan yang A ya. Tinggal dikalikan dengan A. Dikalikan dengan A. Untuk nilai akhir ya presentnya dikurangi dengan nilai DN-nya. Kalau yang pertama kan pasti ada present dulu ya. Presentnya dikurangi dengan depresiasi tahun pertama. Lalu untuk yang kedua ya tinggal F1 dikurangi nilai depresiasi tahun kedua. Masih bingung baca tabel ini? Udah paham ya? Gampang, udah cuma disimbolkan aja. Oke, kita akan coba dengan kasus yang tadi, tapi pakai perhitungan penjumlahan angka tahun ya, sum of digits. Yang diketahuinya present ya, presentnya 20 juta, N-nya 5 tahun, salvage value-nya masih sama, 10% dari presentnya artinya 2 juta. Oke, kita akan mencari nih penyusutan tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Ya. Mengacu ke yang tabel yang rumus ini. Yap. Oke, berarti harus dituliskan N-nya di sini ya. N di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita hitung present dikurangi salvage value-nya. Ya, 20 dikurangi 2 juta berapa? 18 juta. Nah, ini akan sama semua tahun. Tiap tahun akan sama, 18 juta. Lalu yang berbeda lah di sini nih. Ya, rumus yang ini kan 2 dikali N dikurangi N plus 1. Nah, berarti berapa untuk tahun pertama? N di sini yang berapa? N kecil. Yang 5. Yang 1. Yang N kecil ini yang berapa nih? Yang 5, Ibu. Ya, N ini yang 5-nya ya. Yang 5-nya, umur ekonomisnya. Umur ekonomisnya. Sedangkan N besar di sini adalah yang 1. satunya. Nih, N1. Jadi, tiap tahun tuh berganti nih, berubah. Tergantung dia tahun keberapa nih. Ya, diganti N besarnya. Ditambah 1. Jadi, berapa ini? 5 dikurangi 1 ditambah 1. Ya, masih 5 ya. 5 dikali 2 jadi 10. Yang kedua berarti 8 dan seterusnya. Lalu untuk yang kolom C ini adalah berarti 5 ya, 5 dikali 5 ditambah 1. Semuanya akan sama ini. Semuanya akan sama. Semuanya akan sama. Lalu kita hitung tarifnya, B dibagi dengan C-nya ya, berarti 10 dibagi dengan 30 dan seterusnya. Ini bisa seperti ini atau bisa didesimalkan ya, bisa didesimalkan juga. Desimalkan, lalu tinggal dikalikan dengan A-nya ya, tinggal dikalikan dengan A-nya, tinggal dikalikan dengan 18 jutanya. Ini karena kita akan mencari nilai depresiasi per tahun ya, tahunnya sampai kolom ini aja sebetulnya cukup. Ya, berarti kita tahu penyusutan tiap tahunnya, oh tahun pertama 6 juta nih. Tahun kedua 4.800.000 ya. Tahun ketiga 3.600.000 sampai tahun kelimanya 1.200.000. Beda-beda ya penyusutannya. Kalau yang metode pertama 3.600.000 rata tuh sampai 5 tahun. Nah, tapi kita juga baiknya menghitung nilai akhirnya ya, salvage value di sini ya, nilai akhirnya. Nah, kalau yang di sini berarti present dikurangi dengan penyusutan pertama. Presentnya 20 juta ya, dikurangi 6 juta, jadinya 14 juta. Seterusnya sampai ke yang bawah. Misalnya yang kedua deh. Yang kedua berarti 14 juta ini dikurangi depresiasinya. Yang tahun kedua 4.800.000, jadinya 9.800.000. Sampai ke akhir harusnya masih tetap 2 juta. Harus tetap 2 juta karena ya salvage value-nya 10% dari P-nya. Oke. Ya, yang ketiga juga sama. Penyusutan tiap tahunnya berbeda. Tapi dia sama, yang sama itu adalah persenan susutnya. Ya,
penyusutannya sama berapa persen nih, tapi nilai depresiasinya itu berbeda tiap tahunnya. Walaupun di sini disebutkan ya, nilai depresiasinya berbeda tiap tahun. Ya kan sama dengan metode sebelumnya juga berbeda, tapi apa bedanya dengan yang ini? Nah, kalau yang ini, yang bedanya adalah persenan bobot penyusutannya itu sama. Persenan penyusutannya itu sama. Jadi kita harus mencari dulu ya nilai tarifnya, TR-nya. Berapa persen sih susutnya? Ya, penyusutannya berapa persen nih ya TR-nya. Rumusnya adalah 100% dibagi dengan umur ekonomisnya dikalikan dengan 2. Setelah ini baru kita hitung depresiasinya, nilai DN-nya ya. Jadi tinggal dikalikan TR dikali salvage value-nya. Simple ya, TR dikali salvage value-nya. Oh, wow, oke. Ya, ini juga sama. Untuk memudahkan aja sih, untuk memudahkan nanti perhitungan kita buatkan tabel bantu. Ya, di sini TR, nilai TR itu pasti sama nanti. Di tahun ke-1, 2, 3, dan seterusnya nilai TR-nya pasti sama ya. Nilai TR-nya sama. Nah, yang berbeda di sini, kenapa bisa berbeda nilai depresiasinya sedangkan TR-nya sama? Karena persen dari TR ini dikalikan dengan salvage value-nya. Salvage value-nya kan berbeda nanti ya. Kalau depresiasinya berbeda, pasti tiap akhirnya juga berbeda. Seperti itu. Oke. Langsung aja ke contoh. Nah, contoh yang sama dengan kita hitung pakai metode keseimbangan menurun berganda. Oke. Dari kasus yang tadi kita hitung TR-nya ya, 100% dibagi N-nya umur ekonomisnya 5 tahun ya, 5 dikali 2, jadi TR-nya adalah 40% ya. 40%, jadi di sini dituliskan tahun ke-0 sampai tahun ke berapa nih, berarti ini tahun ke-5 ya, tahun ke-5. Tahun ke-5 ini juga sama 40% harusnya. Lalu di sini kan tahun ke-0 kan belum ada penyusutan. Jadi dituliskan di salvage value-nya adalah 20 juta nilai presentnya. Nilai presentnya. Sehingga kita tinggal hitung nilai depresiasinya ya. Sorry. Ya. Nilai depresiasinya itu untuk tahun pertama berarti TR dikalikan dengan salvage value-nya ya. 40% dikali 20 juta 8 juta ya. 8 juta. Ya, setelah itu kita hitung lagi salvage value tahun pertama. Ya berarti 20 juta dikurangi dengan depresiasinya 8 juta. Nilainya 12 juta. Nah, untuk tahun kedua, berapa nih si nilai depresiasinya? Anggap aja ini belum tahu ya. Berarti 40% dikalikan dengan salvage value akhir tahun pertama. Dikali 12 juta. Jadi di sini depresiasinya 4.800.000. Ya. Kalau ini wayahna harus dihitung salvage value-nya. Jadi bisa tahu depresiasinya berapa. Ya. Berbeda ya tiap tahunnya, tapi penyusutannya sama sebetulnya persen penyusutannya. Persenannya ya, persen penurunannya sama 4%. Sampai di akhir juga sama di sini harus 2 juta di akhirnya. Oke. Ya, yang terakhir sinking fund. Kalau yang sinking fund itu menghitung bunga modalnya. Bunga modalnya dihitung ya. Bunga modalnya pakai bunga yang berapa itu dihitung penyusutannya sampai dengan bunganya. Rumusnya adalah sama aja. Selisih dari present dan juga salvage value dikalikan dengan upper F-nya ya. Kita cari annual diketahui future-nya ya, upper F-nya. I-nya berapa persen nanti N-nya juga. Dikalikan juga dengan F per P-nya, I berapa persen, nah ini N-1. Berarti yang berubah-ubah, berbeda-beda adalah yang ini ya, yang N-1. Kalau ini mah sama nih, upper FI
persen N-nya berapa tuh sama. Oke. Keterangannya sama aja, bedanya yang I kecil ya tingkat bunga modalnya ya, berapa persen. Gampang lah ini, bisa langsung ke contoh ya, ini lihat tabel semua, tinggal dilihat di tabel. Nah, di sini bedanya dengan kasus yang tadi, salvage value-nya tetap 10% dari harga barunya ya. Tapi bagaimana jika diketahui tingkat bunga modal yang berlakunya itu 10% per tahun nih. Bunga yang berlakunya 10% per tahun. Jadi berapa sih depresiasinya ya? Mau tidak mau kalau seperti ini pakai metode sinking fund. Metode sinking fund. Oke. Misalkan di sini DN ya. Pasti di sini ada DN, tapi sebelumnya kita harus pakai kolom bantu. Pakai kolom bantunya apa aja? Yang selisih ini ya, present dikurangi salvage value-nya, terus upper F, I-nya kan 10%, I-nya 10%, N-nya 5, umur ekonomisnya 5 ya. Jadi ini pasti nilainya akan sama. Kita cari upper F di sini, untuk I 10%, dan juga N-nya 5 ya, ini ya, 0,1638. Nah, di sini sama semua, 0,1638. P dikurangi S-nya juga sama nih, selisihnya ya, 18 juta. Yang berbeda adalah di sini. Di F per P, yang ini ya, dilihat yang F per P, I-nya kan masih 10%. Nah, N-nya di sini N-1, bukan N besar aja, tapi N-1. Jadi untuk di tahun pertama berarti kan di sini 1 ya, 1 dikurangi 1, jadi 0 ya. Kalau di sini di tabel ekonomi teknik kan tidak ada N0 ya, adanya 1, 2, 3, sampai 5 nih. Nah, tiap kalau N-nya itu 0, jadi dituliskan 1 di sini. Dituliskan 1 ya. Dituliskan 1. Lalu tahun kedua berarti 2 dikurangi 1 ya. 2 dikurangi 1 berarti yang dicari di sini adalah yang tahun pertama ini. Dilihatnya F per P berarti yang 1.100.000. Tuliskan di sini. 1.100, sorry. 1.100 ya. Untuk yang ketiga juga tuliskannya untuk yang 3 dikurangi 1, berarti di tahun kedua nih. Tahun keduanya berapa? 1,210. Tuliskan di sini 1,210. Jadi zigzag sih. Jadi tidak mesti yang pertama itu 1,100 gitu, tidak ya. Tapi semakin ke sini dilihat N-1 bukan N ya. Jadi yang kelima, kalau di sini kan kelima 1,611 ya. Kenapa di sini 1,464 itu? Karena kita yang dicarinya N-1, berarti 5 dikurangi 1 adalah N-nya 4. Oke. Jadi untuk DN di sini tinggal dikalikan ketiga kolom ini ya. Ini dikali ini dikali ini. Jadi hasilnya sekian. Sehingga untuk salvage value yang ini ya, PN-nya tinggal present dikurangi dengan penyusutannya nih, sekian. Hasilnya sekian. Ini juga sama. Jadi kalau pakai Excel kan ini bisa langsung ditarik ya, langsung ditarik ke bawah, itu langsung ditarik ke bawah, nilainya akan langsung ada. Ternyata penyusutannya kalau pakai yang sinking fund itu tidak mesti di awal itu paling tinggi. Ya. Malah dia semakin lama umur ekonomisnya, penyusutannya akan semakin besar juga ya, karena itu ada bunganya ya, ada bunganya tadi. Jadi akan semakin besar semakin dengan bertambahnya usia umur ekonomisnya. Oke. Ya, itu saja mungkin teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan untuk materi kita hari ini atau untuk yang lain-lainnya?
Ya, silahkan Julian. Ibu mohon maaf, izin bertanya. Untuk jurnal itu perhitungannya itu kalau boleh tahu ya Bu, apa aja Bu? BEP kayak gitu Bu. Jadi tentang kayak BEP terus VEP. Ya, 5 metode yang kemarin kita pelajari ditambah dengan yang ketika UTS. Berarti sampai ke BEP ya. Iya Bu. Baik. Ibu, aku enggak. Oke. Terus apa lagi? Izin bertanya Sudah kembali. berapa persen tugasnya? Ya, Insya silahkan. Allah. Izin bertanya kembali Bu, untuk nanti kita presentasi UAS itu kira-kira kapan ya Bu? Kita FTEC itu 2 berapa ya? Tadi 26 ya? 26 kayak UASnya. 26 ya? 26 sampai 30. 26 sampai 30 berarti kita di hari Selasanya, hari Rabunya gitu sesuai jadwal kuliah. Baik Ibu. Terima kasih Bu. Ya, ditampilkan ininya ya, naskahnya, tidak perlu buat PowerPoint. Baik Bu. Yang lainnya gimana? Udah jelas? Vito, silahkan. Maaf Bu, izin bertanya, untuk tadi jadwalnya itu udah pasti apa belum ya Bu? Kayaknya sih tadi sudah dirapatkan sih, tapi belum ada surat edaran dari fakultas tanggal berapanya. Eh, eh, kan maaf ya Bu, hari Kamisnya kan udah tanggal merah ya Bu, Idul Adha. Takutnya di situ bentrok bisa bisa pindah nggak gitu Bu? Kalau misalkan udah pasti di situ. Idul Adha tanggal berapa? Kamis. 29. Oh, 29 ya. 29 kalau mau diubah lebih cepat. Ke yang lebih cepat atau setelah Idul Adha? Kalau dari saya mau saranin setelah Idul Adha Bu. Sebelum lah ya. Kalau mau diubah sebelum. Gimana yang lain? Jadi Idul Adha udah tenang tuh. Nggak ada presentasi. Gimana? Jadi kalau Senin atau sebelum Selasa oke. maaf ya Bu, kalau sebelum Idul Adha tanggal 21 ya Bu? Jaringan saya atau di Vito nih yang kurang bagus nih? Mohon maaf Bu. Ya. Gimana jadinya? Mungkin kalau Kalau mau diubah, saya tetap inginnya sebelum sih ya. Jadi lebih cepat. sebelum tanggal 21 ya Bu Nggak mungkin. bagus ya jaringannya. Tadi siapa ya yang bicara? Mas Julian atau Vito? Julian Bu. Ya, gimana Julian? Jadi mungkin kalau sebelumnya paling tanggal 21 ya Bu, 21 Juni. Tanggal 21 Juni itu 26. seminggu sebelum Idul Adha, hari Rabunya. Oh, mau di minggu tenang jadinya. Kata Ibu kan sebelumnya Ibu. Sebenarnya kan itu minggu tenang ya. Iya, maksudnya sebelum itu jangan di tanggal UAS ya nggak apa-apa, bisa di hari tapi masih di rentang UAS gitu loh.
Kalau di minggu tenangnya emang mau? Sudah siap? Aduh, Kalau Bu. siap sih oke-oke aja. Udah harus hari Kamis juga boleh. Gimana, Vito? Ya Bu, jadi maksudnya Ibu itu kan pas minggu tanggal ujiannya ya Bu? Jaringan aku apa itu sih yang kurang bagus ya? Ya, silahkan Vito. Bisa unmute internet aku nih. Coba. Coba saya off cam. Udah agak mendingan nggak ya? Coba. Silahkan. Baik Bu, mungkin ya menurut Ibu tadi ini ya Bu, minggu pas ujian, berarti kalau boleh saran saya hari Selasanya Bu, jadi sehari sebelum tanggal 28, jadi tanggal 2. Oh ya, boleh. Selasanya boleh. Yang lainnya gimana? Setuju, Jadi Bu. saya juga tidak tega merenggut minggu tenang kalian gitu. Maksudnya Setuju, Bu, tuh tanggal 27. itu Ya, ya. Bu, hari Selasa aja, Bu. Selasa ya. Selasa jam 1 juga. Boleh, Bu. Selasa jam 1 ya. Boleh, Bu. Oke, berarti dilitarnya saya ubah Selasa ya. Aman ya, yang UAS sekarang ada minggu tenang semua ya? Di semua matkul? Alhamdulillah ada, Bu. Nggak ada. Udah free semua kuliah nih. Tinggal fokus aja. Yang lain gimana? Ada lagi? Ya, jika tidak ada, kita akhiri ya perkuliahan hari ini. Selamat mempersiapkan UAS, teman-teman semuanya. Kalau nanti misalkan masih ada yang ingin didiskusikan atau terkait tugas, boleh aja teman-teman. Tinggal saya agak susah sih kalau misalkan revisinya itu atau diskusinya by daring gitu ya. Jadi bisa langsung ke kampus aja ya. Bisa langsung kampus. Insya Allah standby, enggak standby 24 jam juga sih. Jam kerja aja lah di kampus ya. Ya, kita akhiri perkuliahan hari ini teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu dan semoga sukses ya. Apa yang diharapkan, hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.